Pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 telah terjadi kecelakaan bus pariwisata di kawasan Bukit Bego, Imogiri, Bantul. Kecelakaan tersebut menewaskan 13 orang termasuk supir bus. Bus tersebut mengangkut rombongan family gathering dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Simak ulasan selengkapnya bareng aku Mela hanya di Headline. Pihak kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut tersebut pada hari Senin 7 Februari 2022. Sebuah fakta pun terungkap dari pengamatan awal tidak ada jejak pengereman dari bus pariwisata yang menabrak tebing itu. Selain itu, seorang korban selamat pun mengisahkan detik-detik saat kecelakaan terjadi, termasuk percakapan antara sopir dan kernet bus. Nah, di sini aku bakal mengulas satu persatu fakta lapangan seputar kecelakaan tersebut yang ditemukan dalam proses investigasinya sampai saat video ini dibuat. Pertama, belum bisa disimpulkan sebab kecelakaannya. Dirlantas Polda DI Yogyakarta, Kombes Iwan Saktiadi mengatakan pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan maut tersebut. Ada 4 faktor yang mengiringi, memengaruhi, atau menyebabkan kecelakaan. Bisa faktor manusia, faktor kendaraan, faktor lingkungan, atau faktor jalan. Iwan juga menjelaskan belum bisa menyampaikan terkait proses hukum kasus kecelakaan bus lantaran masih mengumpulkan bukti-bukti dan menunggu penilaian dari tim ahli yang diterjunkan. Kedua, tidak ada jejak pengereman bus. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT Suryanto Cahyono menilai dari pengamatan awal tidak ditemukan jejak pengereman dari bus pariwisata tersebut. Selanjutnya Suryanto menjelaskan bahwa di lokasi kecelakaan tersebut nantinya akan dilakukan pengukuran secara detail geometri jalannya. Kalau memang geometrinya cukup ekstrim untuk bus besar, maka hal itulah yang kemungkinan besar menjadi faktor penyebab kecelakaannya dan akan direkomendasikan perbaikan pada jalan tersebut. Ketiga, lokasi kecelakaan di Jalan Mangunan Imogiri tersebut merupakan turunan tajam. Dengan mempertimbangkan faktor ini, pihak KNKT akan melihat kondisi bus. Karena sebagian besar penumpang yang meninggal dan luka berat terlempar dari bus, jadi akan diselidiki apakah kursinya masih nempel dan ada sabuk pengamannya atau tidak. Keempat, dalam kesaksian dari salah seorang korban selamat, Danarto, disebutkan bahwa saat bus mulai menanjak setelah keluar dari Becici, bus itu sudah tidak kuat, mesin sempat mati dan penumpang sudah mulai histeris. Sebagai penumpang yang duduk di samping sopir, ia pun menambahkan bus sempat mundur sedikit lantaran tidak kuat menanjak. Sang sopir kemudian menyuruh kernetnya untuk mencari balok guna mengganjal roda bus agar tidak mundur. Setelah itu ia sempat mendengar percakapan antara sopir dan kernet bus bahwa kendaraan tersebut ada masalah. Selanjutnya saat bus mulai melewati jalan turunan, sopir bus sudah tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Saat itu Danarto menuturkan sepertinya sopir mengalami dilema apakah sebaiknya menabrakkan bus tapi posisinya tidak memungkinkan karena di satu sisi ada jurang. Sedangkan di sisi lain ada kendaraan dari arah yang berlawanan. Itulah yang membuat bus tersebut berakhir dengan kondisi mengalami kecelakaan. Itu tadi fakta-fakta yang sejauh ini sudah ditemukan dalam proses investigasi kecelakaan bus pariwisata tersebut. Kejadian ini bukanlah kecelakaan maut pertama yang melibatkan banyak korban dan terjadi di tahun 2022. Pada bulan Januari lalu terjadi juga kecelakaan di Balikpapan, Kalimantan Timur, di mana sebuah truk tronton menyeruduk sejumlah pengendara di turunan Simpang Rapak, Jalan Soekarno-Hatta yang kemudian berakhir tragis dengan 4 orang meninggal dunia dan 30 orang luka berat hingga ringan sebagai korbannya. Polisi melaporkan bahwa truk tronton yang dikendarai oleh sopir bernama M. Ali 47 tahun tersebut mengalami remblong. Selain remblong, kondisi truk yang tidak layak jalan dan beban truk 20 ton juga diduga menjadi faktor penyebab kecelakaan. Sejumlah dugaan itu membuat polisi melakukan olah TKP tambahan melalui Traffic Accident Analysis atau TAA. Sopir M. Ali yang langsung diamankan sesaat setelah kejadian ditetapkan menjadi tersangka. Kecelakaan Balikpapan tersebut melibatkan 21 kendaraan termasuk truk tronton yang menjadi pemicu kecelakaan. 20 kendaraan yang ditabrak truk tersebut terdiri dari 6 mobil dan 14 motor. Semoga saja ke depannya para pemilik dan pengemudi alat transportasi besar seperti bus dan truk bisa lebih baik lagi dalam memperhatikan dan menjaga kondisi kelayakan kendaraan mereka supaya tidak lagi menimbulkan kecelakaan maut yang memakan banyak korban. Jangan lupa like dan share video ini ya. Terus subscribe juga channel Geolive dan nyalain lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru kita. Aku Mela, sampai ketemu di episode headline berikutnya.